Saya ulang, terhindar dari perselisihan. Ini dimaksudkan kita menghindari perselisihan agar persaudaraan atau ukhuwah di antara kita umat Islam juga semakin kuat. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk menjaga ukhuwah dengan menghindari perselisihan di antara umat manusia. Lalu yang ketujuh, mengurangi rasa gelisah, kemudian termasuk juga iri hati, tidak puas, cengeng. Perbuatan-perbuatan iri hati, gelisah itu akan bisa berdampak munculnya fitnah kalau tidak dikendalikan. Nah, kalau itu bisa kita biarkan, bisa mengarah runtuhnya persaudaraan di antara kita. Maka harus kita hindari sikap seperti itu. Lalu yang kedelapan adalah meningkatkan keimanan kepada Allah. Maka dengan meningkatkan keimanan, maka diharapkan ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah persaudaraan juga akan lebih kuat. Coba kita lanjutkan. Mengamalkan perilaku husnudzon dan hikmahnya, kaitannya dengan menjaga persaudaraan. Kita lihat bagaimana pengamalan husnudzon atau prasangka baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memberi semangat kepada orang lain yang hendak melakukan kebaikan. Memotivasi kepada orang lain untuk berbuat baik itu juga salah satu perbuatan untuk menjaga persaudaraan. Lalu yang kedua, bersabar dalam menghadapi cobaan. Ini juga dilakukan untuk memotivasi menjaga persaudaraan di antara kita. Lalu yang ketiga, memeriksa kebenaran berita yang didengar agar tidak terjadi fitnah yang akan merusak persaudaraan. Maka kita menghindari berita-berita yang tidak valid, yang tidak benar. Harus kita cek dulu beritanya benar atau tidak. Lalu yang keempat, mempercayai kemampuan yang dimiliki. Kita harus percaya kepada kemampuan diri kita sendiri. Jangan suka menggantungkan pada orang lain. Kecuali kalau kita sudah merasa tidak mampu, boleh untuk minta bantuan kepada orang lain. Lah, minta bantuan kepada orang lain itu sekaligus untuk menjaga persaudaraan. Lalu bersikap ramah kepada teman serta bersyukur kepada Allah. Bersikap ramah kepada teman itu juga dimaksudkan untuk menjaga persaudaraan. Lalu bagaimana hikmahnya perilaku husnudzon kaitannya dengan menjaga persaudaraan? Kita lihat. Di antara hikmah perilaku husnudzon adalah terhindar dari penyesalan dalam hubungan antar teman. Jadi bisa jadi kalau kita biasa berperilaku suudzon akan merusak persaudaraan. Dengan berperilaku husnudzon atau berprasangka baik, berarti akan menjaga hubungan antar sesama manusia, berarti untuk memperkuat persaudaraan. Lalu yang kedua, tulus dalam menjalin persaudaraan. Berarti kita harus punya sikap menjaga persaudaraan, landasannya adalah keikhlasan, bukan karena faktor lain. Kita kadang-kadang bergaul milih-milih. Nek karo wong sugih gelem bergaul, tapi kalau dengan orang yang tidak punya kita nggak mau bergaul. Nah, itu harus kita hindari. Kita bergaul atas dasar keimanan. Kita merasa bergaul atas dasar sesama muslim. Lalu yang ketiga, selalu merasa senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Jadi kalau lihat orang teman kita senang, kita harus merasa senang juga. Jangan malah iri.
sirik. Ada teman yang senang, kita malah merasa tidak senang karena merasa iri tadi. Sikap iri kita hindarkan. Ini juga dimaksudkan dalam rangka menjaga hubungan persaudaraan. Terus yang berikutnya, timbulnya ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Orang yang biasa berprasangka baik, suka menghindari prasangka buruk, itu kita akan bisa hidup tenang, damai. Kenapa? Saudara kita, teman kita juga akan ikut menjaga. Kalau kalian itu dengan tetangga baik, insya Allah rumah kamu juga akan aman. Kenapa? Saudara kamu, tetangga kamu yang ada di sekitarnya juga ikut membantu, akan mengamankan apa yang kamu miliki. Tapi kalau kamu tidak baik dengan tetangga, tidak baik dengan teman yang ada di sekitar kamu, ya kamu tidak akan bisa tenang hidup kamu. Kenapa? Merasa khawatir, takut, dan yang lain-lain. Lalu yang terakhir, meningkatkan keimanan yang kita miliki. Dengan keimanan kita kuat, maka persaudaraan juga akan menjadi kuat. Yuk, kita lanjutkan. Lalu bagaimana mengamalkan perilaku ukhuwah atau persaudaraan dan hikmahnya? Apa yang harus kita lakukan? Ukhuwah itu atau persaudaraan macamnya ada beberapa. Ada yang kita kenal dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Ada yang kita kenal dengan ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Lalu yang ketiga, ada yang kita kenal dengan ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar negara. Jadi ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, ada ukhuwah insaniyah atau basyariyah, persaudaraan sesama manusia, ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar bangsa atau sesama negara. Yuk kita lanjut. Bagaimana hikmahnya? Hikmahnya bisa kita lihat. Yang pertama, kita akan dicintai oleh Allah. Orang yang bisa menjaga persaudaraan itu akan disenangi oleh Allah. Otomatis orang yang disenangi oleh Allah akan dimudahkan urusannya juga oleh Allah. Yang kedua, memiliki banyak teman dan saudara. Berarti dengan memiliki banyak teman dan saudara, kalau kita ada masalah, maka akan banyak yang akan membantu kita. Lalu yang ketiga, memperoleh kemudahan dalam menghadapi kesulitan hidup. Kenapa? Karena dengan menjaga persaudaraan akan banyak orang lain yang ikut membantu kita. Lalu yang keempat, memperkuat persaudaraan sesama muslim. Dengan ikatan sesama muslim itu kuat, maka kita akan mudah dalam menghadapi kehidupan ini. Lalu yang kelima, terhindar dari perpecahan dan konflik. Dengan menjaga persaudaraan, kita akan dijauhkan dari perpecahan dan konflik, maka hidup kita akan menjadi tenang, damai. Itulah anak-anak yang bisa kita lakukan di dalam mengamalkan perilaku ukhuwah dan hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itulah yang kita sikapi. Mari kita perkuat ukhuwah Islamiyah, kita jaga dengan sebaik mungkin agar kita bisa memperoleh manfaat yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.